beberapa hari koran nasional menerbitkan editorialnya, bahkan mungkin stripping tuh berkali-kali tentang zonasi, karena menjadi topik hangat yang diperbincangkan publik. Banyak dari pendaftar sekolah ternyata menggunakan KK di sekeliling sekolah, tapi begitu dicek nggak ada. Mereka bekerja sama untuk memasukkan anaknya ke dalam KK warga di sekitar sekolah. Mungkin loh ya, dengan membayar sejumlah uang tertentu sehingga masuk ke dalam KK. Kalau dilihat dari dampaknya, orang yang dititipi warga mungkin ya memang tidak ada dampak, dititip aja, nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya tidak ada juga nggak masalah. Jadi orang titip di dalam KK itu resikonya sangat kecil, sehingga anak-anak dari orang yang di luar zonasi akan bisa bersekolah ke sekolah favorit. Kata kuncinya adalah sekolah favorit. Sebenarnya ketika zonasi itu diberlakukan dengan benar, sebenarnya tidak ada lagi sekolah favorit. Karena begitu zonasi diberlakukan, anak-anak yang pintar di suatu daerah akan menjadi pintar di suatu daerah mungkin sekolah yang tidak favorit, sehingga bibit-bibit bagus ini bisa muncul di sekolah-sekolah yang mungkin tidak diperhitungkan. Sementara di sisi lain, peraturan pemerintah sebenarnya sudah memberlakukan guru-guru yang produktif, yang bagus ini juga disebar ke zonasi yang sekolahnya mungkin kurang favorit, sehingga sebenarnya asik aja. Kalau ini diberlakukan dengan baik, maka akan terjadi pemerataan yang luar biasa. Sekolah-sekolah yang ada di desa yang mungkin kurang diperhitungkan, yang mungkin katanya tidak favorit, akan menjadi hebat. Celakanya memang zonasi tidak berlaku untuk sekolah swasta, sehingga jumlah swasta dan jumlah negeri banyakkan mana? Banyakkan swasta. Sedangkan sekolah swasta kalau memberlakukan zonasi tentu akan mengurangi pendapatan mereka. Sedangkan siswa merupakan darah segar di sekolah swasta. Bukan hanya swasta sebenarnya, tapi juga perguruan tinggi. Ini jadi masalah besar. Seharusnya memang orang-orang tidak lagi dalam tanda kutip melakukan kecurangan dengan membuat KK yang tidak benar, sehingga ketika dicek anaknya ya memang anaknya sendiri, atau zonasinya menjadi tersilang. Jadi zonasi yang sudah ditentukan itu dengan KK bermasalah ini tidak akan berdampak apa-apa. Nah, harusnya semuanya legowo, semuanya bisa menerima dengan zonasi ini akan berdampak baik. Salah satu penelitian Pak Dr. Sutanto, dosen UNS, meneliti dengan seksama apa sih dampaknya zonasi. Ternyata salah satunya adalah mengurangi kemacetan lalu lintas sebanyak 30%. Di tahun pertama dulu waktu
launching. Kenapa 30%? Karena kan baru kelas 1, yang kelas 2 dan kelas 3 belum diberlakukan zonasi. Harusnya tahun kedua 60% dan tahun ketiga bisa 90% atau 100%. Beliau melakukan penelitian ketika anak-anak ini mau masuk sekolah yang sudah ada zonasi-zonasinya, diminta menyalakan GPS-nya. Dan apa yang terjadi? Jarak maksimum anak dari sekolah adalah 3 km maksimal. Bayangkan kalau seandainya seorang anak jaraknya dari sekolah hanya 3 km, apa yang terjadi? Maka lintas kendaraan, lintas lalu lintas yang biasanya dari Boyolali menuju ke Solo, kan dulu gitu, sekolah yang aulanya Boyolali, terus kemudian sekolahnya di Solo, Manahan biasanya favorit, itu jadi nggak ada lagi. Yang ada adalah yang dari Boyolali, ya sekolahnya di Boyolali, begitu aja. SD, SMP, SD mungkin belum begitu ya, tapi mulai SMP, SMA ini yang jadi masalah, sehingga mereka sekolah di daerahnya dan maksimum jaraknya adalah 3 km. Yang menjadi kemacetan lalu lintas menurut risetnya adalah ojek online, karena dia menerima penumpang, biasanya yang paling bagus adalah dalam keadaan bergerak. Nah, bagaimana kalau seandainya anak-anak ini 3 km bersekolah ya, di sekitarnya maksimum ya jaraknya 3 km, tentu biaya akan menjadi berkurang. Ini pasti, karena kalau dia naik motor belum boleh ya belum boleh ya, naik motor bahan bakar yang biasanya jarak tempuhnya panjang sekarang menjadi cuma 3 km. Artinya bisa menghemat bahan bakar banyak kalau naik motor lah. Kalau naik bis misalnya atau kendaraan umum juga sama, bisa dihemat lah. Kalau kos sama, bisa dihemat, nggak kos, sehingga nggak jajan, makan bisa dari rumah, makan siangnya pulang, secara teoritis loh ya. Ini akan terhemat, jadi dampaknya sebenarnya banyak. Kalau kemudian zonasi sekali lagi diberlakukan dengan baik, maka anak-anak pintar di daerah akan terlihat tidak ngumpul di kota, sehingga daerah yang katanya tidak banyak berpotensi akan menjadi berpotensi. Bayangkan kalau seandainya anak-anak pintar ini sekolah di zona yang bukan zonasinya, jauh, pulang sekolah mungkin udah capek, mau ikut kegiatan organisasi di daerahnya, misalnya Karang Taruna dan sebagainya, juga udah males. Tapi kalau misalnya zonasi ini diberlakukan, pulang sekolah masih seger, sehingga bisa banyak melakukan aktivitas. Ini positif loh, karena apa? Bisa menumbuhkan budaya organisasi, belajar berorganisasi, sehingga menjadi pembelajaran yang baik. Nah, kenapa ini tidak diberlakukan dengan baik? Karena orang sekali lagi masih merasa nanti akan jadi circle egg, telur atau ayam. Karena mereka orang tua masih berpendapat bahwa sekolah di daerah kota, di sekolah favorit itu luar biasa. Kalau coba sekali lagi semuanya, kenapa juga? Karena di daerah mungkin gurunya belum disebar, atau juga sekolahnya, infrastrukturnya juga belum dilengkapi dengan baik, sehingga orang tua yang punya anak pinter
ya mungkin dibuktikan dengan nilai akhir ya, itu juga tidak akan ikhlas menyekolahkan anaknya di daerah, sehingga ini masih sulit diberlakukan. Nah, seharusnya semuanya menyadari, semuanya legowo dengan fenomena yang sudah saya utarakan, menjadi sekolah-sekolah yang hebat merata di seluruh Indonesia. Semoga bermanfaat.